Baik, langsung kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Masyud Syahroni selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan dan juga teman-teman kelas biologi 2.02 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, eh, kami akan membahas mengenai organisasi profesi keguruan dan kode etik keguruan. Next, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifa Kamalia Ramadhani, Davina Khairiyah, Egi Francisca, Kirana Rahayuni Tias, dan juga saya sendiri, Sofiatul Rodoh. Bahan kajian yang kami bahas pada materi kali ini yaitu mengenai organisasi profesi guru, mengenai pengertian dari organisasi profesi guru, fungsi dari profesi guru, tujuan dari organisasi profesi guru, dan juga bentuk-bentuk organisasi profesi guru. Dan yang kedua yaitu mengenai kode etik kependidikan, yaitu mengenai pengertian dari kode etik kependidikan, poin-poin dari kode etik kependidikan, tujuan dari kode etik kependidikan, dan juga fungsi dari kode etik kependidikan. Untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama akan kita bahas yaitu organisasi profesi guru. Next, Mbak. Yang dimaksud organisasi profesi yaitu badan untuk mempersatukan aktivitas dan membimbing ketotalitasan profesi. Badan profesi guru yang telah berdiri di negara Indonesia saat ini adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yang memiliki tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Terdapat 4 misi penting yang dikemukakan oleh Basuni pada 1986 diantaranya. Yang pertama, misi profesi. Yang kedua, misi politis atau ideologis. Yang ketiga, misi persatuan organisatoris. Dan yang terakhir, misi kesejahteraan. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi organisasi profesi guru antara lain yaitu sebagai pemersatu dan sebagai pengembangan keterampilan profesional. Lingkup program tidak terstruktur di antaranya. Yang pertama, pelatihan tingkat daerah hingga regional. Yang kedua, kontrol yang dilakukan oleh badan pemantau berkaitan dengan petinggi pendidikan. Yang ketiga, peningkatan lembaga komunikasi oleh tenaga pendidik. Yang terakhir yaitu peningkatan skill individual. Kompetensi kependidikan dikembangkan oleh 6 pokok diantaranya: profesional komponen, proses komponen, performance komponen, subjek komponen, attitude komponen, dan adjustment komponen. Baik, saya lanjutkan kembali untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan organisasi profesi yang pertama yaitu memperbaiki dan meningkatkan hasil kerja para anggotanya merupakan upaya organisasi di bidang peningkatan hasil kerja para anggotanya sesuai dengan bidangnya.
Yang kedua, peningkatan dan pengembangan kapasitas anggotanya merupakan upaya mewujudkan kompetensi tenaga ahli dan kehandalan di bidangnya. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan kewenangan profesional anggota merupakan upaya agar anggota memiliki tenaga profesional sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Yang keempat, mendukung, memajukan, dan melindungi martabat anggotanya untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Dan yang terakhir yaitu mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara internal maupun eksternal. Untuk materi yang selanjutnya dibacakan oleh Mbak Kirana. Baik, yang selanjutnya ada bentuk atau macam-macam bentuk dari organisasi kependidikan di Indonesia, antara lain yang pertama ada Persatuan Guru Indonesia atau PGRI, kemudian Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ISPI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, yang keempat ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, kemudian ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI, yang ketujuh ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, kemudian ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, dan 9 ada Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi, dan yang terakhir ada Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau yang disebut dengan PGM Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu kode etik kependidikan. Pengertian dari kode etik sendiri yaitu berarti hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika atau aturan di tempat kerja. Oleh karena itu, kode etik guru diartikan sebagai tata tertib guru menurut Sagala tahun 2007 dan Nata tahun 2012. Dengan kata lain, kaidah pendidikan guru berkaitan dengan pekerjaan guru dalam perspektif harkat dan martabat. Dalam hal ini, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Oleh karena itu, kode etik mengacu pada aturan yang berkaitan dengan validitas dan moralitas. Menurut Romlah tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap guru memiliki disiplin diri dan memiliki keleluasaan untuk beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Menurut Rama Yulis tahun 2002, Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir tahun 2007. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diimplementasikan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh mereka. Tidak hanya saat bertugas, akan tetapi juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Kode etik guru dan dosen yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Yang kedua, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan profesi kompetensi, karir, wawasan, pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan profesi guru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Davina. Baik, selanjutnya yaitu poin-poin kode etik kependidikan. Pendidikan terpanggil untuk menunaikan hasil karyanya sebagai pendidik dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidik berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Yang kedua, pendidik memiliki dan mempraktikkan kejujuran profesional. Yang ketiga, pendidik berusaha
memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan bimbingan dan pengajaran. Yang keempat, pendidik menciptakan suasana terbaik di sekolah yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, pendidik menjaga hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta martabat profesinya. Yang ketujuh, pendidik memelihara hubungan profesional, semangat keluarga, dan kohesi sosial. Yang delapan, pendidik bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, yaitu pendidik mematuhi semua kebijakan pendidikan pemerintah. Mungkin akan saya lanjutkan dulu tanpa PPT, yaitu mengenai tujuan kode etik kependidikan. Tujuannya yaitu antara lain untuk menjunjung tinggi profesi guru, untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi guru. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi guru. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi guru. Yang terakhir ada fungsi dari kode etik kependidikan. Antara lain ada yang pertama, agar pendidik memiliki pedoman serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Yang kedua, agar pendidik bertanggung jawab atas profesi tersebut. Yang ketiga, agar profesi pendidik terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Yang keempat, agar pendidik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi pendidik diakui dan digunakan oleh masyarakat. Yang kelima ada agar profesi ini dapat membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Yang keenam yaitu agar profesi guru terhindarkan dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Monggo Mbak Sofi. Terima kasih. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi tentang organisasi kependidikan dan juga kode etik kependidikan. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun menambahkan, dipersilahkan. Izin untuk membacakan pertanyaan dari Mbak Laili Nabila. Izin bertanya, salah satu tujuan dari organisasi profesi guru adalah mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara internal dan eksternal. Lalu bagaimana cara mendukung dan meningkatkan kesejahteraan secara internal dan eksternal tersebut? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Natasha Nela Zagita, izin bertanya, dalam PPT disebutkan bahwa terdapat 4 misi yang penting, diantaranya ada misi profesi, misi politis, misi persatuan organisatoris, dan misi kesejahteraan. Bisa dijelaskan mengenai keempat misi tersebut. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Afu Vianda, pada kode etik guru dan dosen yang tertuang dalam UU nomor 14 tahun 2005 pasal 41 disebutkan bahwa guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Boleh dijelaskan maksudnya seperti apa? Pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Anissa,
Dalam PPT disebutkan bahwa tujuan dari organisasi profesi guru salah satunya adalah memperbaiki dan meningkatkan hasil kerja para anggotanya. Lantas hingga saat ini bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Afidatul Ihwani, mohon izin bertanya terkait 6 pokok kompetensi kependidikan yang perlu dikembangkan. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu adjustment kompeten dan contohnya. Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok 7 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, izin menjawab mengenai pertanyaan dari Mbak Natasha Nela dan kita, yaitu di dalam PPT disebutkan bahwa terdapat 4 misi yang penting. Di antaranya ada misi profesi, misi politis, misi persatuan organisatoris, dan misi kesejahteraan. Bisa dijelaskan mengenai keempat misi tersebut. Yang pertama ada misi profesi, yaitu misi profesi kependidikan guru itu ada artinya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru, mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat, meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua ada mengenai misi politis. Misi politis artinya yaitu tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Itu sesungguhnya merupakan misi politis dari PGRI. Yang selanjutnya ada misi persatuan organisatoris PGRI, yaitu merupakan upaya pengejawantahan peraturan keorganisasian, terutama dalam mengamankan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik yang terstruktur organisasi. Hal tersebut sangat diperlukan dan misi dari kesejahteraan yaitu dalam pencapaian dari misi-misi dari misi politis, persatuan organisatoris, dan misi profesi. Seperti itu mungkin. Apa sudah cukup, Mbak Natasha? Baik, Mbak. Terima kasih. Sudah cukup jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Anissa, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan hasil kinerja guru yang saya tahu, yang pertama itu memberikan tugas mengajar sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ya, terus membentuk dan melaksanakan kelompok kerja guru bidang studi dan musyawarah guru bidang studi sejenis atau MGMP, yang selanjutnya melakukan pembinaan, lalu memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan di sekolah, kabupaten, profesi maupun nasional, dan mempererat hubungan kekeluargaan antar guru dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di salah satu rumah guru secara bergantian. Mungkin itu Mbak Anissa. Ada pertanyaan lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afidatul Ihwani dengan pertanyaan terkait 6 pokok kompetensi kependidikan yang perlu dikembangkan. Bisa jelaskan lebih lanjut apa itu adjustment kompeten dan contohnya. Jadi yang dimaksud adjustment kompeten itu adalah penyesuaian dengan kompeten melalui program
pemerintah, Kemendikbud melakukan penyesuaian model kompetensi guru agar adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi, kunci utamanya dalam meningkatkan mutu pendidikan itu kompetensi guru dan kepala sekolah. Maka dengan adanya pembaruan model kompetensi guru perlu dilakukan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas pendidikan yang terus berkembang di tingkat regional maupun global. Pembaruan kompetensi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari 4 kompetensi yang sudah ada yang disusun secara berjenjang dan bertahap supaya lebih mudah dipahami oleh guru sesuai yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Untuk contohnya sendiri yaitu melalui lokakarya, refleksi kritis, kerangka kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemendikbud juga sudah berupaya memformulasikan aturan dalam peningkatan mutu pendidikan agar selaras dengan perkembangan zaman. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Afi. Apakah sudah cukup? Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Mbak Laili, yaitu salah satu tujuan dari organisasi profesi guru adalah mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara internal dan eksternal. Lalu bagaimana cara mendukung dan meningkatkan kesejahteraan secara internal dan eksternal tersebut? Saya izin mencoba menjawab, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan internal dan eksternal itu merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin dari anggota organisasi profesi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kesejahteraan batin itu meliputi spiritual atau mental dari anggota organisasi profesi tersebut. Sedangkan dalam hal kesejahteraan lahir, para anggota profesi di mana dalam sebuah organisasi pastinya ada kode etik yang umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggota. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Nah, cara untuk mendukung atau meningkatkan kesejahteraan internal dan eksternal dari anggota organisasi profesi itu ya salah satunya dengan tidak merenggut atau melanggar hak-hak yang sudah dimiliki oleh setiap anggota organisasi profesi dan tetap mematuhi kode etik yang telah ditentukan dalam organisasi profesi tersebut. Sekiranya seperti itu Mbak Laili, atau ada tambahan atau sanggahan? Baik Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afu mengenai UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pasal 41 ayat 1 yang berbunyi guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Nah, organisasi guru yang dimaksud itu adalah organisasi yang diizinkan dan disahkan oleh pemerintah. Anggotanya yaitu para orang yang memiliki profesi sebagai guru. Contohnya itu PGRI. Lalu dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, menjamin perlindungan profesi guru, melanjutkan pendidikan dan pengembangan profesional guru, dan juga memajukan pendidikan nasional. Seperti itu Mbak Afu, apakah ada sanggahan, tambahan, atau pertanyaan lain? Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena pertanyaan telah terjawab semuanya, maka dari kelompok kami kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Untuk tambahan atau
atau komentar lain bisa ditambahkan di YouTube presentasi profesi kependidikan kelompok kami. Terima kasih.